Alih teknologi adalah pengalihan kemampuan dalam memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan, atau orang, baik yang berada di lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri dan sebaliknya. Setidaknya, seperti itulah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002. Sedangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 memperkuat pernyataan tersebut, bahwa komersialisasi teknologi adalah suatu bentuk bagaimana hasil teknologi dapat dialirkan dan mendapatkan kemanfaatan sebesar-besarnya untuk masyarakat atau industri. Kenapa harus ada komersialisasi? Sementara kita tahu, ruang lingkup kegiatan Komponen 1 adalah memberi penguatan pada kawasan sains teknologi sebagai kawasan ekosistem inovasi berkelanjutan. Sementara penguatan kelembagaan kantor alih teknologi yang melaksanakan peran komersialisasi, sehingga jelas komersialisasi harus ada dalam program ini, agar hasil litbang LPNK dapat sampai ke pasar atau industri. Sehingga diperlukan model komersialisasi yang tepat. Komersialisasi yang ideal menurut saya adalah sejak awal melibatkan industri di dalam pengembangan inovasinya, sehingga pengembangan hasil riset dapat memenuhi harapan industri dan apabila ada kekurangsesuaian dengan industri dapat dikoreksi sedini mungkin. Selain itu, industri juga dapat berperan sebagai early adopter. Ini tentu akan menentukan keberhasilan dari komersialisasi. Sementara dampak yang diharapkan dari komersialisasi adalah dengan adanya model yang tepat, model komersialisasi yang tepat, dan adanya lembaga yang fokus menangani komersialisasi, yaitu kantor alih teknologi, tentunya semakin banyak hasil litbang yang dapat terkomersialisasi atau sampai ke industri. Dalam melaksanakan proses komersialisasi, tentunya banyak tantangan dan kendala. BPPT, Batan, LIPI, dan LAPAN yang selama ini merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang mempunyai sektor unggulan dalam mengembangkan iptek, telah menjalankan banyak proses komersialisasi hasil teknologi, baik yang berupa product development, paten, bahkan lisensi. Di samping keberhasilan, kegagalan pastinya telah menjadi pelajaran berharga bagi LPNK yang tugas dan fungsinya mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mereka itu menggunakan fase yang terdiri dari 3 fase besar yang mereka gunakan. Fase yang pertama ini sangat penting sebenarnya, yaitu fase di mana fase konsep awal, ya, konsep awal. Jadi kita mau bicara apakah dia inventor, apakah dia innovator, itu membuat konsepnya, konsep berpikirnya terhadap suatu barang maupun jasa yang kira-kira bisa digunakan oleh khalayak banyak, apakah itu istilah dikomersialisasikan. Pada konsep fase ini, itu idenya sebenarnya yang mesti terukur. Ide itu dalam proses ini sebenarnya banyak cara bisa digunakan untuk memastikan ide itu betul-betul dibutuhkan oleh penggunanya. Jadi bukan karena kemampuan yang hebat, daya pikir yang tinggi dari seorang innovator atau inventor untuk menghasilkan karya. Yang berikutnya, di mana pada fase itu, fase development atau fase prakomersialisasi. Pada fase ini, disinilah sebenarnya jerih payah yang paling besar, baik waktu, tenaga, biaya, peralatan, itu banyak kita gunakan di sini. Fase yang ketiga adalah fase komersialisasi. Nah, pada fase inilah di mana para inventor, inovator itu berusaha mencari siapa partnernya yang akan membawa produk ini betul-betul ke produk massal. Ya, apakah melalui pabrikasi, industrialisasi, atau dalam perdagangan umum saja. Nah, di fase ini tentulah seorang inovator, inventor itu membutuhkan lagi kemampuan orang lain untuk membantu mereka. Ya, saya rasa kalau 3 fase ini diikuti dan kita tertib untuk mengatakan kita bergeraknya dari apa sih yang diinginkan oleh orang. Kreasi kita kalau bersumber dari sana, pasti tentu ada orang yang menikmatinya. Kira-kira proses komersialisasi hasil iptek rasanya masih memerlukan jalan yang cukup panjang dan perubahan paradigma serta pembenahan dalam berbagai bidang menjadi suatu keharusan. Tentunya, yang paling utama adalah dalam bidang sumber daya manusia, karena pada merekalah ujung tombak keberhasilan komersialisasi dapat diharapkan keberhasilannya.